Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hubungan suami istri dalam Islam tidak hanya sekadar pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan merupakan bentuk ibadah yang berpahala bila dilakukan dengan niat yang benar. Islam sangat memperhatikan keharmonisan dalam rumah tangga, termasuk dalam urusan hubungan intim suami istri. Oleh karena itu, ajaran Islam memberi perhatian khusus terhadap hak dan kewajiban masing-masing pasangan, agar tidak terjadi ketimpangan maupun keretakan dalam rumah tangga. Salah satu kewajiban penting seorang istri dalam pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis suami selama tidak ada uzur syar'i, seperti haid, sakit, atau kelelahan yang sangat. Dalam hal ini, Islam memberikan peringatan keras kepada istri yang dengan sengaja menolak ajakan suami tanpa alasan yang dibenarkan. Penolakan semacam ini bukan hanya berdampak pada kehidupan rumah tangga secara lahiriah, tetapi juga membawa konsekuensi dosa besar secara spiritual. Di video kali ini, kita akan membahas 3 dosa besar seorang istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan intim tanpa alasan yang syar'i. Penjelasan akan disertai dengan dalil-dalil dari hadis sahih serta pandangan para ulama untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh. 1. Mendapat laknat dari malaikat. Salah satu konsekuensi berat yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan tanpa alasan yang syar'i adalah bahwa ia akan dilaknat oleh malaikat sepanjang malam. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk berhubungan, lalu istrinya menolak hingga suaminya marah, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Hadis tersebut menyampaikan bahwa ketika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu sang istri menolak hingga suaminya tidur dalam keadaan marah, maka para malaikat akan melaknat sang istri sampai pagi. Laknat di sini berarti doa keburukan dari malaikat kepada orang yang dilaknat, yang berarti dijauhkan dari rahmat Allah. Ini bukanlah perkara remeh, karena laknat dari malaikat menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar dan menyulut murka ilahi. Para ulama menjelaskan bahwa larangan menolak ajakan suami tidak berlaku jika sang istri memiliki uzur syar'i, seperti sakit, sangat lelah, haid, nifas, atau dalam kondisi yang membuatnya secara medis atau fisik tidak sanggup memenuhi ajakan tersebut. Dalam kondisi seperti itu, penolakan tidak dianggap sebagai dosa, apalagi sampai menyebabkan laknat. Namun, jika istri menolak tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat, maka perbuatannya tersebut tergolong sebagai pembangkangan terhadap kewajiban pernikahan. Pembangkangan ini bukan hanya berdampak pada hubungan rumah tangga, tetapi juga pada sisi keimanan dan keridhaan Allah. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya merupakan akad duniawi, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki nilai pahala dan tanggung jawab besar. Hak suami terhadap istri dalam hal biologis tidak kalah pentingnya dibandingkan hak-hak lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengingatkan bahwa ketika seorang istri mengabaikan ajakan suaminya, ia telah mengabaikan salah satu pondasi keharmonisan rumah tangga. Karena itu, balasan berupa laknat dari malaikat menjadi peringatan keras agar istri tidak menyepelekan hak suaminya dalam hal ini. Lebih dalam lagi, laknat malaikat ini menjadi simbol bahwa perbuatan menolak ajakan suami bukan hanya dianggap buruk oleh manusia,
tetapi juga oleh makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Para malaikat adalah makhluk Allah yang senantiasa taat dan mengawasi perbuatan manusia. Ketika mereka sampai melaknat seorang istri, itu menunjukkan betapa perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ketaatan dan keharmonisan yang ditetapkan dalam Islam. Ini menjadi bukti bahwa syariat memandang hubungan suami istri sebagai sesuatu yang sakral, bukan sekadar interaksi fisik semata. Oleh karena itu, seorang istri yang syalihah seharusnya memahami betapa pentingnya menjaga hak suami dalam hal ini. Ia perlu memiliki kesiapan hati dan kesadaran bahwa memenuhi kebutuhan suami bukanlah keterpaksaan, tetapi bagian dari ketaatan kepada Allah. Ketika seorang istri melayani suaminya dengan ikhlas, bahkan jika dalam keadaan letih namun tetap dengan komunikasi yang baik, maka insya Allah semua itu akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala besar. Sebaliknya, jika dilakukan dengan penolakan dan kebencian tanpa sebab yang sah, maka kemurkaan Allah dan laknat malaikat bisa menjadi balasan yang berat. 2. Sholatnya tidak diterima. Konsekuensi lain yang sangat serius bagi istri yang menolak ajakan suaminya tanpa uzur syar'i adalah bahwa amal ibadahnya, termasuk sholatnya, tidak diterima. Dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa ada beberapa kelompok manusia yang ibadahnya tidak diterima oleh Allah, salah satunya adalah seorang istri yang membuat marah suaminya karena menolak haknya. Meskipun ia tetap wajib menjalankan sholat, namun nilai dan penerimaan amalnya tergantung pada kondisi batin dan hubungannya dengan sesama, terutama dengan suaminya. Sholat yang dilakukan tanpa memperbaiki hubungan dengan suami bisa menjadi ritual lahiriah semata, tanpa bobot spiritual di sisi Allah. Para ulama menjelaskan bahwa tidak diterimanya sholat dalam konteks ini bukan berarti gugur kewajiban sholat, tetapi pahala dari sholat tersebut tidak sampai kepada Allah. Ibarat sebuah surat yang tidak pernah sampai ke tujuan karena rusaknya hubungan dengan orang yang memiliki hak besar terhadapnya. Dalam hal ini, suami adalah pihak yang dirugikan oleh sikap istri. Maka selama istri tidak meminta maaf dan tidak mendapatkan ridho suami, amal-amalnya bisa tertahan. Ini adalah bukti bahwa hubungan manusia, terutama dalam keluarga, sangat memengaruhi hubungan seseorang dengan Allah. Islam menekankan pentingnya memperbaiki hubungan horizontal antar manusia sebagai syarat utama dalam menjaga hubungan vertikal dengan Allah. Seorang istri yang secara sadar menolak hak suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, berarti ia mengabaikan kewajiban syar'inya. Hal ini menyebabkan kerusakan dalam hubungan keluarga dan membuat suami merasa tidak dihargai. Akibatnya, kemurkaan suami bisa berdampak pada terhalangnya keberkahan dalam ibadah, termasuk ibadah sholat. Maka dari itu, seorang istri harus sangat berhati-hati menjaga keharmonisan rumah tangga sebagai bagian dari upayanya mendekatkan diri kepada Allah. Lebih dari itu, penolakan yang berulang dan tanpa dasar seringkali menjadi sebab utama pudarnya rasa cinta dalam pernikahan. Jika suami sudah merasa tidak dihormati, maka keharmonisan rumah tangga akan rusak. Ketika istri mengabaikan ajakan suaminya dengan alasan-alasan tidak syar'i seperti malas, tidak mad, atau sekadar ingin menolak, maka ia bukan hanya berdosa, tetapi juga mempertaruhkan keharmonisan rumah tangganya. Ini pada akhirnya akan membawa konsekuensi buruk terhadap ketenangan batin dan keberkahan amal ibadahnya. Dengan memahami hal ini, seorang istri seharusnya menyadari bahwa menjaga ridho suami bukan hanya soal menjaga hubungan pernikahan, tetapi juga bagian dari ibadah kepada Allah. Ketika istri bersikap lembut, penuh pengertian, dan siap memenuhi hak suaminya, maka tidak hanya rumah tangga menjadi harmonis, tetapi Allah pun akan meridai setiap amal kebaikan yang dilakukannya. Namun jika ia terus membangkang, maka sholatnya bisa menjadi sia-sia di hadapan Allah, karena amal itu tidak didasari oleh ketaatan yang utuh. 3. Tidak mendapatkan ridho Allah karena tidak mendapat ridho suami. Dalam Islam, ridho Allah kepada seorang istri sangat erat kaitannya dengan ridho suaminya.
Dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa seorang wanita yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho kepadanya akan masuk surga. Ridho Allah terhadap seorang istri sangat erat kaitannya dengan ridho suaminya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perhatikanlah, wanita mana saja yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka ia akan masuk surga." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini menunjukkan bahwa ridho suami merupakan indikator utama diterimanya amal-amal istri. Jika seorang istri sengaja menyakiti hati suaminya atau membuatnya marah karena menolak haknya, terutama dalam hubungan suami istri, maka itu dapat menyebabkan ia terhalang dari ridho Allah. Karena ridho suami adalah jembatan menuju ridho Allah, dan ridho Allah adalah kunci surga. Pandangan ini menunjukkan bahwa relasi antara suami dan istri tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga berkaitan dengan akhirat. Ketika seorang istri menolak ajakan suaminya tanpa alasan yang sah, dan suami menjadi marah, maka itu menunjukkan bahwa dia tidak menjalankan perannya dengan benar dalam rumah tangga. Jika penolakan itu dilakukan secara terus-menerus, maka bisa jadi suami menyimpan kekecewaan dan rasa sakit yang mendalam. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana mungkin Allah akan ridho kepada seorang istri yang tidak menjaga tanggung jawabnya? Peran istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga sangat besar, dan salah satu bentuk nyata dari peran tersebut adalah kesiapan untuk memenuhi kebutuhan suaminya. Islam bukanlah agama yang memaksa atau menindas, namun memberikan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri. Jika suami wajib menafkahi, melindungi, dan memperlakukan istri dengan baik, maka istri juga wajib melayani dan menjaga perasaan suaminya. Keseimbangan inilah yang akan mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga dan menjadikan kehidupan pernikahan sebagai ladang pahala. Ketika seorang istri tidak mendapatkan ridho suaminya karena pembangkangannya, maka secara tidak langsung ia telah menutup pintu-pintu keberkahan dalam hidupnya. Doa suami yang kecewa, tangis batin seorang suami yang tidak dihormati haknya, bisa menjadi penghalang turunnya rahmat dan pertolongan Allah. Oleh karena itu, seorang istri seharusnya menjadikan ridho suami sebagai prioritas dalam hidupnya, selama suami itu tidak memerintahkan pada kemaksiatan. Dalam hal hubungan intim, ini adalah hak suami yang sah selama dilakukan dengan penuh kasih sayang dan dalam batas syariat. Akhirnya, jika seorang istri mampu menjaga ridho suaminya, ia tidak hanya akan mendapatkan cinta dan perhatian suaminya di dunia, tetapi juga jaminan ridho Allah di akhirat. Rumah tangga akan menjadi tempat yang penuh rahmat, kebahagiaan, dan ketenangan. Namun jika istri mengabaikan hak suaminya, menolak ajakannya tanpa alasan syar'i, dan membuat suaminya kecewa atau marah, maka itu menjadi sebab tertutupnya pintu keridhaan Allah. Inilah sebabnya mengapa Islam menempatkan peran istri dalam hubungan suami istri sebagai sesuatu yang sangat mulia dan penuh tanggung jawab. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai agama yang sempurna, Islam menetapkan aturan yang bertujuan menjaga keharmonisan, ketenangan, dan keberkahan dalam rumah tangga. Ketaatan istri kepada suami dalam perkara yang syar'i, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis, adalah bagian dari ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah. Penolakan terhadap ajakan suami tanpa uzur yang dibenarkan tidak hanya menyakiti perasaan suami, tetapi juga menyalahi tuntunan agama. Oleh karena itu, penting bagi setiap istri untuk memahami bahwa menjaga hak-hak suami adalah bagian dari tanggung jawabnya di hadapan Allah. Laknat malaikat, tidak diterimanya amal ibadah, dan terhalangnya ridho Allah adalah bentuk peringatan serius agar seorang istri tidak menyepelekan hak suami dalam hubungan suami istri. Tentu semua ini berlaku jika penolakan dilakukan tanpa sebab yang syar'i. Namun dalam Islam, hubungan suami istri harus dibangun di atas cinta, kelembutan, dan saling pengertian. Maka komunikasi,
empati, dan saling memahami kondisi fisik maupun emosional masing-masing pasangan adalah hal yang sangat dianjurkan agar kewajiban ini tidak terasa sebagai beban, melainkan sebagai wujud kasih sayang yang bernilai ibadah. Semoga para istri mampu menunaikan kewajibannya dengan ikhlas dan penuh kesadaran bahwa semua ini adalah bagian dari penghambaan kepada Allah. Dan semoga para suami pun senantiasa memperlakukan istri dengan kelembutan dan tanggung jawab, sehingga tercipta rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah. Ketika pasangan suami istri saling memenuhi hak dan kewajiban dengan niat karena Allah, maka rumah tangga mereka akan diliputi berkah di dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.